you is just starting to get on my nerves now. You're a liar! Oh my god. Oh my god. Gimana kabarnya Toxiker dimanapun kalian berada? Apa masih suka gercep kalau disuruh emak? Bagus. Dan Otok doakan agar kalian semua tetap sehat dan dalam keadaan prima. Kali ini Toxic Film akan merangkum sebuah film yang pemerannya si kakek legend. Dimana kalau kalian berpikir kalau si kakek legend ini adalah kakek Sugiono pemain bokep dari Jepang, fix kalian harus dirukiah. Film ini berjudul Samaritan yang diperankan oleh Sylvester Stallone, yang kebetulan si Mamang Sylvester ini adalah paman saya yang beda keturunan. Gak usah banyak basa-basi, mari kita mulai saja alur cerita filmnya. Namun sebelum memulai, silahkan kalian klik dulu tombol like, subrek, dan lonceng notifikasinya agar Toxic Film makin terlihat ganteng. Dahulu kala lahirlah dua saudara kembar yang bernama Samaritan dan Nemesis. Mereka saling bertarung satu sama lain dan menjadi musuh bebuyutan. Pada masanya, Samaritan dan Nemesis kecil tak sengaja menyakiti seseorang hingga membuat penduduk kota Granit sangat marah terhadap mereka berdua. Karena kekuatan dan kelebihan yang dimilikinya, warga kota pun takut terhadap mereka. Sampai di satu titik kejadian, warga kota Granit membakar rumahnya. Pada saat itu mereka sedang lelap tertidur. Kejadian itu pun menewaskan orang tuanya, sedangkan Samaritan dan Nemesis berhasil selamat. Keduanya pun tumbuh dengan karakter yang berbeda. Samaritan dikenal sebagai pelindung kota karena Nemesis sangat dikuasai dendam, maka dia ingin seluruh warga kota tersebut menderita seperti yang dialami oleh orang tuanya. Pada pertarungan terakhirnya, mereka dikabarkan tewas pada ledakan di sebuah pembangkit listrik. Ketika kabar tentang kematian Samaritan kembali menyeruak, kini terdapat seorang anak Ololeho alias bocil yang bernama Sam, sangat meyakini bahwa Samaritan kini masih hidup. Di suatu siang, ketika Sam sedang berdiam diri di depan apartemennya, tak sengaja dia bertemu Joe, seorang pria paruh baya yang profesinya hanyalah tukang sampah. Namun Sam seolah-olah meyakini bahwa Joe adalah Samaritan. Karena pada waktu itu Sam sedang membutuhkan uang, maka Sam pun menerima ajakan salah seorang temannya untuk mencuri kabel di sebuah apartemen yang tak berpenghuni. Kemudian kabel itu pun ia jual ke pengepul. Namun di tempat itu secara kebetulan ia bertemu dengan salah satu anak buahnya Cyrus. Perlu diketahui bahwa Cyrus ini adalah ketua geng penjahat yang terkenal di kota tersebut. Kita sebut saja dengan nama Bang Bang. Karena Bang Bang melihat bahwa Sam ini berani dan juga cerdik, maka Bang Bang pun mengajak Sam untuk merampok sebuah minimarket. Namun setelah merampok, Bang Bang pun merasa kecewa karena hasil rampokannya hanya beberapa makanan ringan saja. Tak ayal itu membuat Bang Bang pun murka terhadap Sam dan menyalahkan Sam atas apa yang terjadi saat itu. Namun di tengah kejadian itu, kini muncullah seseorang yang datang membela Sam. Dia bernama Cyrus dan mengatakan bahwa anak itu tak melakukan kesalahan, bahwa Cyrus mengatakan bahwa Bang Bang inilah yang ceroboh. Karena kejadian itu, kini Bang Bang pun merasa kesal dan menaruh dendam kepada Sam. Keesokan harinya, secara tak sengaja, Sam bertemu dengan Bang Bang di jalan. Karena Bang Bang masih menaruh dendam kepada bocah ingusan itu, maka si Bang Bang pun mengejar Sam dengan beberapa anak buahnya. Dan tiba-tiba di bis tersebut, secara kebetulan ada Joe, pria paruh baya yang sebelumnya pernah bertemu dengan Sam. Melihat kejadian itu, kini Joe pun berniat untuk menolong Sam karena mungkin di dalam pikirannya Joe bahwa Sam ini hanyalah bocah boloon yang salah pergaulan saja.
ketika Sam sedang digebukan alias dipukulin di tempat itu, dan tiba-tiba Come on. Beat it, okay? akhirnya Bang Bang dan anak buahnya pun tumbang. Melihat kejadian itu, kini Sam bertambah yakin bahwa pria itu adalah Samaritan yang dikabarkan telah tewas. Karena rasa penasarannya yang semakin tak terbendung lagi, Sam pun memberanikan diri untuk menguntit Joe dan masuk ke dalam apartemen pria tersebut dengan dalih bahwa Sam ingin mendapatkan bukti bahwa Joe ini adalah benar-benar Samaritan. Di kediamannya Joe, Sam menemukan sebuah buku diari atau clipping yang isinya adalah semua berita tentang Samaritan. Sam pun berpikir bahwa Joe ini adalah benar-benar si Samaritan. Di kemudian hari, dengan sengaja Sam pun menunggu Joe guna mempertanyakan semua dugaan yang kini menghantui pikirannya Sam. Setelah bertemu, Sam pun menanyakan semua itu kepada Joe. Namun Joe pun menjawab dengan santai bahwa apa yang dipikiran Sam itu salah. Ketika Joe hendak menyeberang jalan, dan tiba-tiba karena saking kerasnya mobil itu menabrak Joe, kini Joe pun tergeletak tak berdaya dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Sam yang sedari tadi melihatnya, kini mulai merasakan panik karena melihat Joe tak bergerak sama sekali. Namun selang beberapa lama kemudian, Sam melihat Joe kembali menghembuskan napasnya. Tak sampai di situ, Sam pun melihat jika tubuh Joe yang sebelumnya pararotong alias patah-patah, lambat laun kini tersambung kembali. Sampai akhirnya Joe pun bisa berdiri kembali. Dan jika dipikir secara logika, hal tersebut tak bisa dilakukan oleh orang biasa dan membuat Joe tak bisa mengelak lagi bahwa dirinya adalah Samaritan. Kini Joe dan Sam pun kembali masuk ke dalam apartemennya guna menyiram tubuh Joe, karena ketika tubuh Joe memulihkan tubuhnya sendiri dari luka berat, maka suhu pada tubuhnya akan memiliki suhu yang sangat panas sekali dan harus segera didinginkan dengan menyiramkan tubuhnya dengan air, karena jika tidak segera didinginkan bisa mengakibatkan jantung Joe meledak. Dengan berbekal palu gada dan topengnya Nemesis, kini Cyrus bersama komplotannya merencanakan makar dan mengumpulkan para pengangguran dan orang-orang yang kecewa dengan kehidupannya untuk membuat kericuhan serta penjarahan di kota Granit. Benar saja, dengan memakai topeng dan membawa palu tersebut, kini Cyrus berhasil meyakinkan warga kota bahwa kekuasaan yang dipegang oleh pemerintahan bisa kembali ke tangan masyarakat. Maka makar dan penjarahan pun seketika terjadi dan chaos pun tak bisa dihindarkan lagi. Karena kepolosan dan kebelonan Sam yang hakiki dan tiada duanya, di saat itu tak sengaja dia bertemu dengan Cyrus dan mengajaknya untuk bergabung. Dengan sukarelanya, Sam pun mengikuti Cyrus. Just my mom. Setelah bergabung dengan Cyrus, kini Sam pun melihat Cyrus tengah membawa seseorang yang dilihatnya telah babak belur. Karena penasaran, Sam pun noong alias mengintip dari kejauhan apa yang akan dilakukan komplotan Cyrus terhadap orang tersebut. Ternyata orang itu adalah seorang polisi yang sebelumnya berusaha untuk menggagalkan Cyrus meledakkan sebuah pembangkit listrik guna menerangi seluruh kota tersebut. Dan tiba-tiba melihat kejadian itu, Sam merasa ada yang tidak beres dan bertolak belakang dengan hati nuraninya. Dengan perasaan itu, kini Sam pun
merencanakan komplotannya Cyrus. Di tengah perjalanan pulang, kini ia melihat salah seorang temannya telah dihajar oleh Bang Bang. Dan tiba-tiba Get the hell out of here! Go! Hold him up. Cry for me. setelah puas menghajar Sam, kini Bang Bang pun berniat untuk mengantarkan Sam ke apartemennya. Namun sebelum Bang Bang sampai di apartemennya Sam, di kejauhan dia melihat Joe sedang memandangi Bang Bang. Tak ayal karena Bang Bang ingat bahwa dia telah menabraknya dengan sangat keras dan tak mungkin jika orang biasa bisa selamat dari kejadian itu. Maka Bang Bang pun pergi dari tempat tersebut. Setelah sampai di markasnya, kini Bang Bang menceritakan kepada Cyrus atas apa yang dialaminya tersebut. Karena penasaran dengan apa yang dikatakan Bang Bang, Cyrus pun mengutus beberapa anak buahnya untuk menculik pria paruh baya tersebut. Keesokan paginya, ketika Joe berjalan, beberapa anak buah yang telah diutus Cyrus mengikutinya dari belakang. Setelah lama diikuti, akhirnya membuat Joe tersadar. Dan tiba-tiba, No problem. Try this. You alright? tak ayal dengan kejadian itu membuat suasana menjadi ricuh dan memancing para wartawan lokal untuk datang ke lokasi guna mencari tahu kebenaran berita tersebut dan sekaligus membongkar identitas sebenarnya Joe. Karena dirasa sudah tak aman, kini Joe pun berniat meninggalkan kota Granit. Setelah kejadian tersebut, anak buahnya Cyrus yang sebelumnya terlibat perkelahian bersama Joe pun memberitahukan kepada Cyrus bahwa benar jika Joe adalah sosok Samaritan. Di mana itu membuat Cyrus marah dan berniat membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Sesampainya di kediaman Joe, kini Cyrus pun mencari keberadaan Joe. Namun sayang, Cyrus pun tak bertemu dengan Joe. Namun di tengah pencariannya, dia melihat Sam dan tiba-tiba Sam, just stay close to me. What do you want? Sam, without me. Not that guy! No! You! Come with me! Cyrus pun menculik Sam guna memancing kemunculan Joe. Namun seketika ia pun teringat jam tangan yang sebelumnya ia berjanji untuk memperbaikinya, yang membuat Joe pun kembali ke apartemennya Sam. Sesampainya di apartemennya Sam, Joe hanya mendapati ibunya yang terduduk sambil menahan sakit, dan ibunya Sam pun mengatakan bahwa Cyrus telah menculik anaknya. Kejadian ini pun membuat Joe marah besar dan berniat menghabisi semua gerombolan Cyrus sendirian. Sesampainya di markas Cyrus, Joe pun dihadang dan ditembaki oleh anak buahnya Cyrus. Dan tiba-tiba
hingga satu persatu anak buahnya Cyrus pun dikalahkan dengan mudah oleh Joe. Melihat kejadian tersebut, kini Cyrus membawa Sam dan mengancam Joe akan membunuh anak tersebut jika dia terus melawan, yang akhirnya membuat Joe pun terdiam. Sambil memukul Joe dengan palu gada miliknya Nemesis, Cyrus pun terus mengatakan kepada Joe bahwa Joe alias Samaritan adalah orang yang tak berguna. Namun anehnya, pernyataan tersebut ditolak dan membuat Joe marah. Joe pun mengatakan yang sebenarnya jika dia bukanlah Samaritan yang dia sangkakan, namun dia adalah Nemesis. I'm the bad guy. Tak lama setelah Joe mengatakan hal tersebut, dan tiba-tiba Chill. Let me go! sampai akhirnya hanya Cyrus saja yang tersisa. Karena sisa tenaga Joe yang hanya tinggal sedikit, kini Joe pun harus berhadapan kembali dengan Cyrus. Dan tiba-tiba Man, look at what you never could. You're plumb down. Look at him, Sam. He betrayed you, Sam. pada akhirnya Cyrus pun berhasil dikalahkan. Setelah bertarung, Joe pun tiba-tiba roboh dan merasakan bahwa jantungnya akan segera meledak karena teringat bahwa tubuh Joe harus segera didinginkan setelah memulihkan luka-lukanya. Maka dengan sigap, Sam pun mencari sumber air. Tak lama air pun disemprotkan ke arah tubuh Joe. Joe pun kembali terbangun karena kebakaran di tempat tersebut semakin besar dan tiba-tiba We got this. Sam dan Joe pun kini selamat. Di akhir film, kini Sam kembali menanyakan kebenaran bahwa Joe merupakan Nemesis, dan Joe pun mengiyakan pertanyaan Sam tersebut dan mengatakan bahwa sifat baik buruknya seseorang adalah pilihan yang akan hidup dalam hati seseorang. Terserah padamu. Dan buatlah pilihan yang tepat. Film pun tamat. Akhir film yang sangat mengharukan sekali. Sebuah pesan mendalam dari film tersebut adalah bahwa kita tidak boleh berprasangka terhadap seseorang yang kita tidak tahu akan kebenarannya. Menghakimi seseorang hanya karena berbeda pendapat. Kadang hitam bisa menjadi putih, putih bisa menjadi hitam, dan hitam putih menjadi abu-abu. Kami segenap kru toksik film yang krunya cuman si Otok aja undur diri. Adios, see you next film.